Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Dan saya percaya ini akan sangat memberkati sekaligus membantu teman-teman muda. Yaitu rahasia pacaran awet hingga nikah. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan? Puji Tuhan, kebetulan saya berpacaran sampai menikah. Jadi istri saya sekarang ini adalah pacar saya selama beberapa tahun. Nah, ada hal-hal yang kami lakukan bersama, kami sepakati bersama, sehingga hubungan pacaran kami sampai kepada pernikahan. Nah, saya berharap apa yang coba saya bagikan ini membantu teman-teman muda, sehingga engkau tahu cara bersikap dengan baik, dengan benar, sehingga pacaran kalian sampai kepada pernikahan. Oke? So, berikut ini rahasia pacaran awet hingga nikah. Yang pertama, saling pengertian. Saya dulu LDRan dengan pacar saya yang sekarang istri saya. Hampir setahun lebih kami LDRan. Nah, apa yang kami lakukan supaya awet? Jadi ketika saya ketemu siapa, ketika kami LDRan, saya cerita. Bahkan saya kenalkan lewat telepon pacar saya ini. Dan ketika saya melakukan aktivitas apa, saya cerita. Jadi apapun yang saya kerjakan ketika LDR, pacar saya tahu. Bahkan dia tahu 1 jam kemudian, 2 jam kemudian, karena komunikasi kami itu intens. Ya kan, ngechat doang apa susahnya. Nah, itu sebenarnya dibutuhkan pengorbanan. Dan itu yang membuat kami tidak ada curigaan, tidak ada berpikir negatif, karena kami saling pengertian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mudah untuk meminta maaf, sekalipun bukan kamu yang lakukan. Jadi ketika kalian ada masalah, karena bagi saya meminta maaf itu gak mesti salah dulu. Gak salah pun meminta maaf demi kepentingan bersama, is okay. Karena begini, tidak ada hubungan yang aman dari yang namanya masalah. Mau pernikahan, mau pacaran, pasti akan ada yang namanya masalah. Pasti akan ada masalah. Jadi bagaimana untuk menyelesaikan masalah? Salah satu rahasianya adalah mudah untuk meminta maaf. Jadi it's okay kamu minta maaf, sekalipun mungkin bukan kamu yang lakukan, bukan kamu yang salah, tapi kamu meminta maaf untuk kepentingan hubungan kalian. Dan saya percaya ini akan buat hubungan itu awet. Ya, pacarmu senang, pacarmu akan berpikir, hebat loh pacarku ini, luar biasa. Bukan dia yang salah, tapi dia minta maaf. Nah, dari situ kalian jadi sama-sama berubah, sama-sama jadi rendah hati, sama-sama jadi dewasa jadinya. Itu yang buat awet. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tidak mudah percaya omongan orang, apalagi gosip. Karena gini, semakin bertumbuh hubungan kalian, semakin berdampak hubungan kalian, itu kan makin tinggi. Ibaratnya sebuah pohon, makin tinggi itu pohon, anginnya itu makin kencang. Sama juga dengan hubungan kalian, makin bertumbuh, makin berdampak, omongan orang itu makin banyak. Gosip, fitnah, segala macam pasti akan ada. Nah, caranya bagaimana? Tidak mudah percaya kepada omongan orang, kepada gosip, tapi lebih percaya kepada pasangan. Itu sangat efektif untuk buat hubungan itu kokoh. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat adalah, cobalah kalian punya waktu tertentu untuk mengevaluasi kira-kira apa yang perlu diperbaiki dalam hubungan kalian. Itu perlu. Setelah dievaluasi, oh ternyata kekuranganku ini, oh kekuranganmu ini. Setelah dievaluasi, diperbaiki.
dan konsisten untuk memperbaiki. Maka saya percaya ini sangat efektif untuk buat hubungan itu semakin strong, semakin kuat. Itu yang keempat. Yang kelima adalah jangan suka mengungkit-ungkit masa lalu pasanganmu. Gak ada yang suka digituin. Kalau kamu memutuskan pacaran dengan dia, kamu gak boleh menolak masa lalunya. Karena masa lalu, masa kini, dan masa depan itu satu paket di dalam diri setiap orang. Dan setiap orang punya masa lalu, kamu gak bisa hilangkan. Kamu jangan egois. Orang Tuhan aja Maha Pengampun kok, kenapa kamu mengungkit-ungkit? Jadi kalau mau awet sampai nikah, jangan suka mengungkit masa lalu pasangan. Itu yang kelima. Yang keenam, rahasia penting agar hubungan itu awet sampai nikah adalah saling percaya, jangan suka cemburuan. Jadi jangan suka cemburuan. Saya selalu bilang begini, orang yang dikit-dikit cemburu itu sama dengan orang itu gak percaya pasangannya. Kalau percaya pasangan, apa yang mau dicemburukan? Jadi rahasia yang keenam adalah saling percaya, tidak cemburuan. Ini akan buat hubungan itu awet hingga ke pernikahan. Itu yang keenam. Dan yang ketujuh adalah jelas arah hubungan pacaran kalian. Arahnya kemana? Ya nikah. Bukan cuma jelas arah hubungannya, tapi jelas juga persiapannya. Tabungan, pekerjaan, terus apa yang mau dicicil dulu segala macam. Mesti jelas semua itu. Dari situ kita bisa tahu bahwa pasangan kita serius. Dari situ muncul kekuatan. Dari situ muncul rasa percaya. Dari situ muncul keberhasilan awet hubungan pacaran sampai nikah. Jadi jelas arah hubungan dan persiapannya juga jelas. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, kendalikan dirimu saat bertengkar, saat ribut. Kendalikan dirimu dalam arti, jangan mengeluarkan kata-kata kasar. Jangan keluarkan kata-kata yang menghakimi. Kendalikan dirimu. Ada banyak orang akhirnya kepahitan dengan pasangannya karena pasangan ini mengeluarkan perkataan-perkataan yang begitu menyakiti perasaan pasangannya. Untuk itu, kendalikan dirimu, jangan sampai keluar kata-kata yang membuat jatuh pasanganmu. Jadi waktu kalian bertengkar, kendalikan dirimu. Dan itu adalah sikap yang bijaksana. Ya, itu yang kedelapan. Yang kesembilan adalah menjaga komunikasi supaya tetap lancar. Sehari harus komunikasi, nggak ada cerita. Ya, mau lebih banyak lebih bagus. Ya, yang penting jangan mengganggu kesibukan ataupun pekerjaan. Jadi menjaga komunikasi supaya tetap sehat, supaya tetap lancar. Karena komunikasi adalah salah satu pondasi kekuatan dan keberhasilan dalam satu hubungan. Itu yang kesembilan. Yang 10, rahasia pacaran awet hingga nikah adalah memprioritaskan pasangan. Sesibuk-sibuk apapun kita, begitu pasangan membutuhkan kita, kita memprioritaskan pasangan, kita menyempatkan waktu kita. Karena bagi kita, pasangan adalah salah satu prioritas kita. Selain Tuhan nomor 1, orang tua nomor 2, baru pasangan kita. Ya, itu rahasia untuk awet pacaran hingga nikah. Dan yang terakhir, rahasia pacaran awet hingga nikah adalah pastikan masing-masing orang tua merestui hubungan tersebut. Artinya begini, biar awet, pintar-pintarlah engkau mengambil hati calon mertuamu. Bangun kedekatan, bangun hubungan, bangun komunikasi. Kalau kedua orang tua udah merestui, enak.
Itu yang membuat hubungan itu tambah awet lagi sampai kepada pernikahan. Dan saya berharap ini membantu teman-teman muda supaya engkau bisa bersikap dengan baik dan benar sehingga hubungan kalian awet hingga pernikahan. Ini yang boleh saya bagikan. Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.